Bagaimana tanggapan Ustadz tentang reuni 212 hari ini? Barakallahu fiik. Saya ingin bertanya saja, ya, semua orang yang berilmu insya Allah tidak perlu menggebu-gebu bahas ini, karena memang orang kalau yang punya akal sehat pun bisa menilainya. Ya, menilai dengan nilai agama atau dengan nilai politik, ya kan? Sekarang saya bertanya, bukankah Nabi SAW telah diberikan kemenangan dalam beberapa jihad, ya kan? Apakah Nabi pernah buat reuni perang Uhud? Hah? Reuni perang Badar 300 lawan 1000 orang, secara akal nggak mungkin menang. 300 orang nggak tanpa senjata yang lengkap melawan musuh 1000 orang dengan senjata yang sangat lengkap, dan rata-rata yang ikut perang di perang Badar di kaum musyrikin adalah ahli perangnya. Panglima-panglima perang mereka semua turun. Allah berikan kemenangan untuk Nabi. Apakah Nabi buat reuni? Hah? Adakah reuni Uhud, reuni Badar, reuni perang Hunain, reuni haji wada', hah? Reuni turunnya ayat Al-Quran yang memberitakan sempurnanya agama? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ini agama, mengikuti dalil, bukan mengikuti perasaan. Hati-hati kita sekarang di hari-hari politik, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjaga darah kaum muslimin yang ada di Indonesia dari tangan-tangan mereka yang ingin mengorbankan darah kaum muslimin demi kepentingan politiknya. Dan itu tidak dikenal sebagai cara-cara Islam. Hanyalah orang-orang yang di luar Islam yang dikenal dengan cara-cara yang seperti itu. Ya. Apalagi telah jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, serta ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in yang telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, seperti akidah Asy'ariyah At-Tahawiyah, Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah Imam Al-Lalaka'i, Ushul Sunnah Imam Ahmad, Asy-Syari'ah lil Ajurri, ya. Kemudian ya, Ushul Sunnah wa I'tiqaduddin karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim, ya, dan As-Sunnah Ibnu Abi Al-Asim dan yang lain-lainnya, bahwa mereka semua sepakat andai kata ada penguasa yang zalim, perintah Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab sepakat agar kita bersabar, tidak memberontak. Agar kita menasihatinya secara 4 mata, bukan di tempat-tempat yang terbuka, dan agar kita mendoakannya dengan kebaikan. Bahkan Imam Ar-Bahari, ini Imam Ar-Bahari yang menyatakan dalam kitabnya Syurah Sunnah, kata beliau, kalau kamu melihat ada orang yang mencela pemimpin, fa'alam anna sahibu bid'ah, ketahuilah dia adalah pelaku bid'ah, dia adalah pengikut hawa nafsu. Bukan saya yang berkata, Imam Al-Bahari Syarah Sunnah, yang proteslah sama kitab itu. Ya. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun, hanya membuat dolar semakin naik, rentan pertumpahan darah, adu domba antara sesama kaum muslimin dan kaum muslimin yang lainnya. Akhirnya terbentuk, terkotak-kotak kaum muslimin, yang pilih nomor 2 dengan yang pilih nomor 1, padahal semuanya kaum mukminin. Saling mencela, kenapa kamu pilih nomor 1, yang nomor 1 kenapa kamu pilih nomor 2, padahal Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah inna akramakum indallahi atqakum. Nabi bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan, dan melengserkannya, memeranginya adalah bentuk kekufuran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Macet jalan, ada orang yang harus dilarikan ke IGD, akhirnya mati di tengah jalan gara-gara jalan macet. Wanita-wanita yang hamil yang harus sesar, jalan macet, tidak bisa dilarikan ke rumah sakit. Siapa yang bertanggung jawab ini? Dolar naik, siapa yang bertanggung jawab? Dan andai kata ada pihak ketiga yang ingin memanaskan suasana, apa yang terjadi kira-kira? Siapa yang untung, siapa yang bahagia ketika ada masyarakat yang melemparkan TNI, Polri yang sedang menjaga keamanan, yang mereka juga muslim? Siapa yang untung? Ketika terjadi demo, saling dorong-mendorong, saling lempar-melempar, siapa yang untung? Hah? Tidak ada keuntungan buat negara, buat Islam sedikit pun. Itu hanyalah menyebabkan kehancuran untuk negara dan untuk Islam itu sendiri. Ya, kita lihat setiap demo pasti ada yang tumpah darahnya, ya kan? Dan kita nggak tahu kalau ada pihak ketiga. Awalnya aksi damai, rupanya ada yang lemparkan satu granat. Ya, mati orang yang ada di acara itu, dipanaskan suasana untuk memberontak. Ya, atau ada aparat keamanan yang mati, akhirnya temannya balas, jual korsa. Jadi apa negara ini? Utsman bin Affan dilengserkan gara-gara hoak. Ya, tersebarnya fatwa bahwa Aisyah memerintahkan untuk memberontak kepada Utsman atau kepada Ali bin Abi Thalib. Fatwa palsu. Dan tersebarkan selembaran kertas bahwa para sahabat Nabi memerintahkan masyarakatnya untuk melengserkan Utsman.
dan tersebarnya di Madinah lembaran-lembaran yang di situ ada stempel istana Utsman bahwa Utsman memerintahkan Al-Ghazawiyah untuk membunuh beberapa sahabat Nabi. Padahal itu stempel yang diambil oleh budaknya, kemudian dia buat kertas palsu, tulisan palsu, sehingga orang semakin yakin. Maka Utsman sedang khutbah ditarik dari Jumat, ditusuk pahanya, dan beliau sedang baca Al-Quran dibunuh, ditusuk berulang kali dengan pedang oleh mereka kaum Khawarij. Mereka ahli salat 5 waktu, ahli tahajud, penghafal Al-Quran, berjenggot juga, bercelana cingkrang juga. Mereka lah yang membunuh Utsman dan mereka lah yang membunuh Ali. Semuanya atas nama agama waktu itu, menegakkan keadilan. Inil hukmu illa lillah. Karena Ali tidak menerapkan hukum Allah, kita ingin menegakkan hukum Allah. Kita tidak membiarkan kezaliman di permukaan bumi. Utsman adalah nepotisme kata mereka. Buktinya beberapa sahabat Nabi ditarik jabatannya dan diberi letakkan kerabat-kerabatnya. Itu lagu lama bukan lagu baru. Malulah. Ya, buat aksi-aksi tuntutannya dunia, tuntutannya BBM, tuntutannya ini, yang semuanya dunia. Coba sesekali nuntut jangan ada lagi kuburan yang disembah selain Allah di Indonesia ini, kan bagus. Jangan ada lagi diskotik. Waktu salat azan, hendaknya aparat keamanan turun mengajak orang untuk salat ke masjid. Itu belum pernah kita dengar permintaan dan tuntutan yang seperti itu. Semua tuntutannya bernilai dunia. Dan secara agama pun telah diberikan tuntunan bagaimana menasihati. Andai kata itu demo, andai kata ini reuni, saya katakan apakah Nabi pernah melakukan reuni perang Badar, perang Uhud, perang Hunain? Bukankah Allah telah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati beberapa sahabatnya sedang merayakan sebuah hari. Maka Nabi bertanya, hari apa ini? Maka mereka menyatakan, wahai Rasulullah, ini sebuah hari yang kami sering merayakannya sebelum Islam. Maka Nabi menyatakan, Allah telah memberikan untuk kalian 2 hari raya, tidak lebih dari itu, dan itu lebih baik untuk kalian. Hanya Idul Fitri dan hanya Idul Adha. Itu hari raya kalian, dan itu pun tanpa reuni. Sekarang di kotak-kotak kaum muslimin, ya kan? Terkotak-kotak enggak? Yang mau nyoblos nomor 1 atau nomor 2, udah terkotak-kotak, ya kan? Padahal innamal mu'minuna ikhwah, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Gara-gara beda nomor kita saling cela-mencela, naudzubillah min dzalik. Katanya menyuruh kepada persatuan, kok malah pada perpecahan. Katanya harus saling menjaga ukhuwah, jangan saling menyesat-nyesatkan. Kok pas beda pendapat dalam masalah politik kamu tidak menerima jenazahnya, kamu tidak mau memandikan jenazahnya, kamu keluarkan dia dari daerahmu. Dikarenakan nilai-nilai politik. Ini adalah upaya mereka orang-orang luar yang di luar Islam untuk menghancurkan kaum muslimin dan pihak-pihak asing untuk menghancurkan negara kita. Barakallahu fikum. Dan hendaknya seorang bijak, apalagi ini di hari-hari yang dekat dengan hari politik. Hari ini ayam mati aja kalau diberitakan ke koran itu bisa dipolitisi. Apalagi yang lebih besar dari itu. Kalau ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah mati ayam si fulan di koran, itu pun antum harus bijak mendengarnya. Ujung-ujungnya nanti khawatir ada politik juga, walaupun berita ayam mati. Apalagi yang lebih besar dari itu.